Saya rasa cukup, terima kasih Mas. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Irwan Utomo. Terima kasih Pak. Berikutnya kami persilahkan waktu dan tempat untuk Mas Budiman selaku Wapu Kompas. Saya agak canggung berbicara di sini setelah Mas Irwan bicara, sehingga tidak perlu saya berbicara lagi setelah Mas Irwan menyampaikan tausiahnya. Tapi karena Sulas meminta saya bicara, ya saya harus berbicara. Mas Lili, Mas Irwan, Mas Nur, Mas Heru, Pak Rikat, Mbak Nino, Yang Mulia Trias Kuncahyono, ada Mas Larto di belakang. Juni ini menjadi bulan yang penuh arti. Ya. Hari ini, bulan ini adalah tepat 1000 hari dari Pak Yaakob. Ya, kita mengikuti bagaimana misa yang dipersembahkan oleh Romo Sindu di rumah Pak Yaakob, dan kemudian dan juga kebetulan ada semacam selebrasi di Omah Petruk yang diadakan di Karangkletak. Ada Mas Nur yang hadir di sana. Dua peristiwa itu memang menunjukkan bahwa Pak Yaakob itu adalah tokoh yang luar biasa. Sambutan dari warga Karangkletak di Taman Yaakoban itu menunjukkan bagaimana Pak Yaakob itu bukan hanya pemimpin di Kompas Gramedia, tetapi juga menjadi panutan dari bangsa ini. Bagaimana kemudian seniman-seniman di Yogyakarta mencoba menggambarkan apa dan bagaimana Pak Yaakob itu yang sekarang pamerannya sedang diadakan di Bentara Budaya Yogyakarta. Ada 32 seniman yang mencoba menggambarkan apa yang dikatakan Romo Sindu sebagai mikul dhuwur mendem jero. Mas Irwan, Pak Lili, Mbak Mariani, betul kata Mas Irwan bahwa tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang sungguh tidak mudah. Tantangannya begitu luar biasa. Hari ini di edisi ulang tahun Kompas menggambarkan bagaimana tantangan masa depan karena artificial intelligence. 10 rektor ya di seluruh Indonesia, 8 rektor, 12 rektor ya, 12 rektor diundang oleh Kompas untuk kira-kira bagaimana memproyeksi masa depan. Itu adalah sesuatu yang bagi kami luar biasa. Di situ juga disebutkan bagaimana ekspektasi. Kalau tadi di Karangkletak orang berharap menggambarkan bagaimana Pak Yaakob, sekarang rektor-rektor dan sejumlah kalangan juga berharap bagaimana Kompas kemudian juga bisa melanjutkan perziarahan ini. Ini tidak mudah. Ya, saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Pak Yaakob bahwa Kompas ini ibarat pohon yang kemudian tumbuh dan berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Pohon yang tumbuh berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. 58 tahun menunjukkan bahwa pohon itu telah berkembang. Kompas telah melahirkan banyak unit-unit usaha yang ada, itu juga karena Pak Yaakob dan juga Pak Oyong. Di harian Kompas sendiri, Pak Lili, Mas Irwan, Mas Nur, Mas Heru,
dan Bapak Ibu pemegang saham yang hadir di sini, transformasi sudah dikerjakan. Sudah dilakukan untuk merawat agar pohon-pohon itu semakin berkembang dan semakin berkembang. Anak-anak Kompas juga semakin banyak. Kompas dengan bantuan artificial intelligence kemudian juga tidak hanya kemudian jago kandang. Tadi saya bicara dengan Mas Cahyo, artinya dengan bantuan artificial intelligence, Kompas yang selama ini hanya dibaca, tetapi sekarang Kompas bisa didengar. Melalui fitur text to speech, Kompas sudah bisa didengar. Sehingga Mas Nur, kalau naik mobil gitu, buka Kompas ID, tekan fitur text to speech, bisa mendengarkan. Meskipun logatnya belum beres, karena pakai artificial intelligence. Kompas juga telah bertransformasi bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris. Itu juga menggunakan artificial intelligence. Kalau People Daily dan China Daily bisa kemudian satu media bisa terbit dalam 8 bahasa, jangan-jangan satu saat Kompas dengan one editorial policy, one business policy bisa didistribusikan dalam multi language. Itu adalah upaya-upaya Kompas untuk bukan hanya berada di Palmerah, bukan hanya berada di Jakarta Pusat, bukan hanya berada di Indonesia, tapi juga ke berbelahan dunia. Itu adalah harapan-harapan Mas Irwan, Mas Lili, teman-teman muda sangat yakin, sangat optimis dengan masa depan Kompas lewat berbagai jalan-jalan baru yang ada. Memang ini juga tidak mudah. Sehingga harapannya Pak Yaakob selalu mengatakan bersama-sama saja susah, apalagi sendiri-sendiri. Ini adalah era kolaborasi, era bekerja sama untuk menumbuhkan pohon yang sudah berkembang. Dari sisi sumber daya manusia, Kompas juga bukan kaleng-kaleng sebetulnya. Ya, di sini ada yang mulia Trias Kuncahyono yang kemudian menjadi duta besar di Vatikan. Itu juga alumni Kompas. Ya. Di Singapura ada Ambasador Suryo Pratomo, itu juga alumni Kompas. Sebelumnya ada Mas Agus Parangkuan yang menjadi duta besar di Roma, itu juga alumni Kompas. Sebelumnya ada Manuel Kaisiepo yang dari Papua yang pernah menjadi menteri di era Gus Dur, itu adalah alumni Kompas. Dengan berbekal sumber daya manusia yang ada, tentunya kita harus optimis, kita harus yakin meskipun situasinya tidak mudah. Hanya tadi mungkin katanya adalah bersama-sama saja mungkin susah, apalagi kita berjalan sendiri-sendiri. Saatnya kemudian kita berkolaborasi untuk melanjutkan perziarahan yang mengembangkan pohon yang telah ditanam oleh Pak Yaakob dan Pak Oyong. Mari kita bersama-sama menyongsong masa depan yang tidak mudah, menjawab kegalauan dari Mas Irwan Utama untuk melanjutkan perjalanan Kompas ke tempat yang dituju. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Mas Budiman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan doa oleh Mas Julius Bramantya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita persiapkan hati untuk mengaturkan doa dalam ziarah ke makam Bapak Yaakob Utama. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita siapkan hati. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Esa, selamat pagi. Pada kesempatan ini kami, keluarga besar Harian Kompas,
berkumpul dan memuji nama-Mu sembari senantiasa bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami saat ini hendak bersyukur atas ulang tahun ke-58 Harian Kompas yang tengah kami rayakan pada hari ini. Secara khusus dalam suasana penuh suka dan syukur, kami hendak mengenang salah satu dari dua pilar pendiri perusahaan tercinta kami, yakni Bapak Yakob Utama. Tepat pada tanggal 28 Juni 1965 yang lalu, beliau bersama Bapak Petrus Canisius Oyong mendirikan Harian Kompas yang Kau izinkan tetap terus bertahan hingga sekarang. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Pak Yakob telah memberikan segala yang terbaik yang dimilikinya. Ingatlah selalu akan segala jerih dan amal baiknya, serta berilah beliau damai abadi di surga dalam cahaya wajah-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan Pak Yakob sebagai suri teladan kami. Semangat yang beliau miliki hingga akhir hayatnya amatlah kami butuhkan di masa penuh tantangan seperti saat ini. Engkau tahu betul bahwa beliau memiliki tekad luar biasa dalam membawa kebenaran bagi sesama. Alih-alih mengutuk kegelapan, Pak Yakob memilih untuk menyalakan lilin yang membawa terang. Tak berhenti sampai di situ, berbekal semangat mengembangkan amanat hati nurani rakyat, Pak Yakob juga telah setia menjaga api kebenaran tersebut supaya tetap menyala. Bapak, Engkau juga tahu bahwa kini kami tengah gundah menghadapi perubahan yang tengah dan akan datang. Kami seakan dituntut untuk selalu mengejar perkembangan teknologi yang sedemikian cepat dan tidak pasti ini. Namun sejatinya, demikian pula yang telah dihadapi oleh Pak Yakob sepanjang hidupnya. Beliau tidak gentar menghadapi perubahan, malah dengan semangat menyambut datangnya perubahan itu. Pak Yakob juga betul menyadari bahwa jati diri lembaga media massa adalah berubah. Maka kami mohon, berilah kami roh semangat yang menyala-nyala, sehingga kami tak pernah lelah untuk menggunakan daya kreativitas dan imajinasi kami, supaya dapat menyesuaikan diri menghadapi gelombang perubahan. Tuhan Allah, lain daripada itu, disrupsi yang diakibatkan perkembangan teknologi informasi seakan menuntut segala sesuatu harus serba baru dan cepat, sehingga batas antara yang benar dan yang tidak seakan mulai kabur. Untuk itu, ingatkanlah kami selalu akan ajaran Bapak Yakob, sehingga tidak hanya berpuas pada pelaporan fakta dan masalah yang tampak-tampak saja, namun juga berani menyingkap serta menghadirkan makna. Berilah kami roh kesabaran, sehingga kami dapat dengan tekun menelusuri tali temali antara fakta dengan latar belakangnya. Utuslah pula roh hikmat, supaya dari untaian fakta dan kebenaran tersebut, kami dapat senantiasa memberi makna pada setiap karya yang kami persembahkan. Meski 3 tahun sudah beliau Engkau panggil, kami percaya cita-citanya untuk merajut Nusantara tak akan pernah lekang oleh waktu. Kami mohon Tuhan, bersama penyertaan-Mu yang tak pernah usai, kami dapat menjaga semangat persatuan dalam kebinekaan yang telah Pak Yakob rawat sejak semula. Bahwa hanya dalam keanekaan kami dapat saling memperkaya dan melengkapi. Sehingga kami harap pula berlandas batu karang kebinekaan yang tunggal, keberanian menghadapi perubahan, serta semangat menjaga lentera kebenaran yang bermakna, Kompas dapat terus berperan menjadi penunjuk arah bagi bangsa dan negara dalam menghadapi setiap tantangan zaman, kini dan yang akan datang. Allah yang Maha Kasih, dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menunjukkan semua harapan dan permohonan kami ini. Kiranya Engkau mendengar dan memberkati tiap langkah serta niat usaha kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Julius. Berikutnya kita akan mengheningkan cipta. Kami persilahkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk mengambil sikap berdiri. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Silakan, kami persilakan Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk menaburkan bunga.
tepat waktu boleh ke parkiran memakai digital agar waktu kita lebih cepat. Oh ya, saya Cahyo Listianto, GM Teknologi Produk Data Harian Kompas. Sekarang sebagai Ketua Panitia untuk hari ulang tahun ke-58 Harian Kompas. Mas, boleh disampaikan sedikit tentang tema dari hari ulang tahun Kompas ke-58? Ya, tema hari ulang tahun Kompas ke-58 kali ini adalah manusia dan teknologi, dengan tagline menyatukan teknologi dengan hati. Jadi seperti kita tahu perkembangan teknologi sekarang, terutama artificial intelligence, memang semakin mengkhawatirkan. Jadi harapan kita adalah dengan menyatukan teknologi dengan hati, harapannya penggunaan teknologi dapat berguna untuk kemanusiaan ke depan. Salah satu rangkaian dari hari ulang tahun Kompas, harian Kompas ini yang ke-58 adalah ziarah makam. Boleh diceritakan latar belakangnya sebenarnya ingin mengunjungi seperti apa? Ya, seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, biasanya selalu ada ziarah makam, adalah supaya kita mengenang jasa-jasa pendiri Kompas dan juga mempunyai semangat juang untuk bisa meneruskan dengan lebih baik lagi ke depannya. Rangkaian acara selain berziarah ada rencana apa lagi? Ya, selain ziarah sebetulnya kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Jadi kita mulai dengan beberapa webinar terkait dengan tema manusia dan teknologi. Jadi sudah ada 2 kali webinar pada hari Senin dan Selasa kemarin. Kemudian hari ini setelah ziarah makam Pak Yakob Utama, setelah ini nanti masih ada ziarah makam Pak PK Ojong. Kemudian juga dilanjutkan dengan kita ada pembukaan toko merchandise Kompas offline, nanti ada di Bentara Budaya Jakarta. Kemudian juga ada acara tumpengan syukuran hari ulang tahun Kompas nanti di kantor Kompas. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan anugerah cendekiawan berdedikasi tahun 2023 Kompas. Dan yang terakhir nanti ada pesta karyawan sore hari di kantor. Oke, terakhir Mas, singkat saja, mungkin harapan dan tantangan ke depannya direfleksikan dengan tema tadi seperti apa? Ya, harapan dan tantangannya kurang lebih sama seperti mungkin tadi yang disampaikan bapak-bapak ya. Jadi memang tantangan kita sangat berat sekarang di era teknologi yang semakin cepat dan serba tidak pasti. Harapannya sih Kompas tetap dapat memberikan manfaat untuk mungkin tidak hanya untuk karyawan tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia seperti para pendahulu kita. Jadi harapannya memberikan manfaat ini bisa berjalan seterusnya untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mereka yang telah mendirikan dan mendahului kita, Pak Yakob Utama dan Pak Oyong. Kalau dulu saya datang ke kantor itu masih sekolah, dan kalau ketemu sama jajaran pimpinan dan karyawan-karyawan itu, buat saya mereka tua-tua karena saya masih kecil. Tapi tadi ketika saya sampai di kantor, yang menyambut saya yang muda-muda. Bangga sekali melihat anak-anak muda yang berkreasi dan meneruskan perjalanan dari berdirinya Kompas dan Kompas Gramedia tentunya.
perubahan zaman jangan berhenti karena ada gap tua dan muda. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Budiman bahwa bersama akan bisa berjalan lebih baik. Jadi marilah yang muda belajar dari yang sudah lebih senior, dan yang senior mau menularkan yang dulu pernah didapat dari kedua almarhum Pak Yakob dan Pak Oyong. Budaya dari Kompas Gramedia jangan dihilangkan, tetap terus dilestarikan, dibudayakan. Budaya yang saya ikuti dari saya kecil hingga saya mulai sakit dengkulnya sekarang ini, itu kebersamaan, kejujuran, keuletan, dan ya sekali lagi kebersamaan. Itu tidak panjang-panjang, saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat kita semua, dan selamat berkarya untuk kehidupan Kompas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mariani Oyong. Berikutnya kata sambutan dari Mas Budiman. Bapak Ibu sekalian, Mbak Mariani, Mas Irwan, Mas Lili, Mas Nur, Pak Dekat, Ebet, Yori, dan teman-teman sekalian. Tadi Mas Irwan di Kalibata mengatakan ketika Kompas didirikan berusia 7 tahun. Mbak Mariani lebih muda lagi, lebih-lebih saya baru 1 tahun dan belum ngapa-ngapain di Kompas. Saya, Mbak Mariani, Ebert, ketika saya bergabung dengan Kompas, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Oyong. Tapi saya mendengar cerita dari Pak Oyong ketika saya menemani Pak Yakob. Pak Yakob selalu bercerita bagaimana karakter dari Pak Oyong, bagaimana kejujuran dari Pak Oyong, bagaimana kedisiplinan dari Pak Oyong. Saya juga mendengar cerita dari sobat dari Pak Oyong, almarhum Mohtar Lubis, yang menceritakan bagaimana sosok dari Pak Oyong. Banyak cerita-cerita soal Pak Oyong yang sudah dibukukan, Hidup Sederhana Berpikir Mulia, yang ditulis oleh Mbak Helen Iswara. Saya sempat membaca artikel Kompasiana yang ditulis oleh Pak Oyong ketika Kompas ulang tahun yang kelima. Ketika Kompas ulang tahun yang kelima, yang waktu itu terbit dalam 12 halaman, dan Pak Oyong pada waktu itu menulis yang kira-kira adalah bahwa sebuah media itu akan tumbuh dan berkembang ketika ada editorial yang baik, ketika ada tata usaha yang baik, good corporate governance, dan ketika ada kepercayaan dari pelanggan. 3 faktor itulah yang menjadi kata kunci dari Pak Oyong: editorial yang baik, tata kelola yang baik, dan kemudian trust dan credibility. Situasi inilah yang sekarang sedang ditantang oleh perubahan zaman, oleh perubahan teknologi, yang tentunya ini menjadi beban bagi kita
Pak Yaakob tidak pernah mengatakan ini beban, tapi ini adalah challenge. Ini adalah tantangan bagaimana kemudian kita merespon tantangan itu. Hari ini di edisi khusus Kompas ada satu artikel yang menarik. Artikel yang menarik ditulis oleh Mas Komarudin Hidayat. Komarudin Hidayat mengatakan dalam konteks nation, dalam konteks negara yang akan survive di tengah situasi yang tidak menentu adalah negara yang menguasai sains dan teknologi, kemudian negara yang bisa menghadirkan pemerintahan yang bersih, good corporate governance, dan sebuah negara yang punya keberpihakan kepada publik. Apa yang dituliskan oleh Pak Oyong tahun 70 dan apa yang ditulis oleh Komarudin Hidayat tahun 2023 sebetulnya sama dan sebangun. Sains dan teknologi menjadi kunci. Kalau dulu IT menjadi support system, sekarang menjadi harus berada di depan. Tata kelola menjadi sebuah keharusan, dan keberpihakan kepada publik itu adalah jurnalisme yang harus dikedepankan di Kompas. Barangkali itu adalah pesan-pesan yang perlu dipahami, perlu kemudian direaktualisasi, perlu kemudian diintrospeksi diri bagaimana Pak Yaakob yang sangat kuat dengan editorial pada waktu itu, dan Pak Oyong yang sangat kuat dengan tata kelola dan bisnis, itu kemudian tetap bisa menjiwai Kompas ke depan. Di Komplek Palmerah sudah ada ruang O2 Corner. O2 ini adalah Oyong dan Utama. Yang inilah yang menjiwai bagaimana Kompas harus ke depan. Tidak bisa mengedepankan lagi editorial menjadi yang terdepan, tapi bagaimana kemudian berkolaborasi dengan bisnis ditopang oleh teknologi. Mas Irwan, Mas Lili, Mbak Mariani, saya tetap meyakini bahwa jalan-jalan baru itu tetap akan bisa ditemukan oleh Kompas dengan sebuah kata kunci yang sering dikemukakan adalah kolaborasi, gotong royong. Kembali saya ulang apa yang dikatakan di Kalibata, Pak Yaakob selalu mengatakan bersama-sama saja susah, apalagi kita berjalan sendiri-sendiri. Tugas dari generasi muda sekarang, saya masih ingat conversation antara Pak Yaakob dan Pak Oyong di tahun 78 ketika Pak Yaakob dan Pak Oyong berdiskusi apakah Kompas ingin menandatangani semacam piagam untuk terbit kembali atau tidak. Dan kemudian pada waktu itu Pak Yaakob mengatakan yang namanya mayat tidak bisa diajak untuk berjuang. Dan ini adalah momen 58 tahun Kompas untuk kembali menghidupi dan memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh Pak Yaakob dan Pak Oyong. Terima kasih. Mari kita bersama-sama melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Budiman. Selanjutnya pembacaan doa oleh Mas Julius. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami kasihi, kembali lagi mari kita siapkan hati untuk mengaturkan doa bagi kedamaian jiwa Bapak Petrus Yesus Oyong. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Esa, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan sehingga kami dapat sampai dan berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan yang Maha Pengasih, masih dalam suasana syukur yang sama atas ulang tahun ke-58 Harian Kompas yang telah kami rayakan
kami, yang juga adalah salah satu putra terbaikmu, Bapak Petrus Canisius Oyo. Allah yang Maha Rahim, 43 tahun sudah berlalu sejak engkau memanggil Pak Oyo. Kami percaya engkau senantiasa mengingat semua cerih dan amal baiknya selama hidup di dunia. Maka kami mohon, berilah beliau kedamaian jiwa yang abadi di surga bersamamu. Bapa, kami hendak mengenang betapa besar perjuangan yang telah beliau lewati sepanjang hidupnya. Begitu beragam pula tantangan serta tekanan yang telah dialami olehnya. Meski demikian, semangatnya untuk mencerdaskan sesama tidak pernah surut sampai akhir hayatnya. Pak Oyo mengajari kami bahwa kebaikan sejati hanya dapat dituai melalui jerih keringat dan kesungguhan hati. Tuntunlah kami Tuhan untuk senantiasa meneladan beliau dalam hal kerja keras, ketelitian, dan kedisiplinan. Juga di tengah dunia yang praktis dan serba cepat ini, godaan untuk mengambil sikap pragmatis makin gencar kami hadapi. Maka kiranya engkau juga mengingatkan kami akan semangat Pak Oyong dalam memegang teguh idealismenya untuk memberikan yang terbaik sesuai hati nuraninya, yang tak lain adalah bisikan suara dari dirimu sendiri. Beliau juga tidak pernah takut untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam tiap jengkal karya yang dipersembahkannya. Meski hal tersebut tak selamanya mendatangkan keuntungan bagi dirinya, beliau tak patah semangat dan terus bangkit demi kebenaran. Kami mohon, semoga kami pun dapat senantiasa memupuk harapan dan iman kepadamu, bahwa dengan mencari dahulu kerajaanmu dan kebenaranmu, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Tuhan Allah, kami kini juga tengah gelisah menghadapi kondisi ekonomi yang serba tidak menentu. Kami mohon, ingatkanlah kami terhadap semangat hidup dalam kesederhanaan yang dimiliki Pak Oyo. Beliau senyatanya telah menjalani berbagai macam pergolakan zaman, namun tak pernah ragu, apalagi malu, untuk hidup secara sederhana di awal perjuangan yang merintis karir. Sekalipun kelak Pak Oyong menjadi seorang pemimpin perusahaan, beliau tetap setia memegang prinsip kesederhanaan dalam hidupnya. Semoga kami dapat pula menghidupi semangat kesederhanaan beliau tersebut sebagai bagian upaya kami dalam menghadapi tantangan zaman. Bapa, di tengah kehidupan yang semakin menuntut ini dan itu, kami terkadang pula lupa terhadap sesama kami. Maka utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga mata hati kami terbuka, supaya sebagaimana telah diteladankan oleh Pak Oyong, kami senantiasa peka terhadap ketidakadilan dan kesusahan yang tengah dihadapi sesama kami. Kisah hidupnya menjadi teladan tegas bahwa tidak ada artinya menikmati hasil dunia ini tanpa kebersamaan yang erat serta hangat. Selain kepada sesama, Pak Oyong juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan serta alam ciptaanmu. Di tengah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, kami mohon agar dapat meladeni Pak Oyong untuk tak lelah bertindak dan menyuarakan betapa pentingnya menjaga lingkungan menjadi sumber kehidupan bagi kami. Semoga bila demikian kami tanpa ragu semakin berkembang ikatan persaudaraan kami dan mengutamakan kesejahteraan bersama, baik antara sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar kami. Sehingga Harian Kompas kami harap dapat senantiasa berdiri kokoh menjadi suara di tengah derasnya terjangan gelombang perubahan zaman. Allah yang Maha Kasih, demikianlah doa dan permohonan ini. Bersama dengan pengantar putramu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menunjukkan semua harapan dan permohonan kami ini. Kiranya Engkau mendengar dan memberkati tiap langkah serta usaha kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Julius. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, saya mau menginformasikan kalau saat ini Kompas 58 menjadi trending topik di Twitter. Jadi mungkin kita bisa berikan tepuk tangan untuk
semua. Sebelumnya kita akan mengeningkan cipta. Kembali kami persilahkan Bapak Ibu Mas Mbak untuk mengambil sikap berdiri. Dengan jasa para pahlawan kita, mari kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta dimulai. Tunggu ada jasa pasar kan? Oh iya, oke, Hasan. Cipta selesai. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya telah tabur bunga. Setelah kegiatan tabur bunga, maka dengan ini acara kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan rekan-rekan sekalian. Semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Panitia silakan boleh mengatur alur. Iya ini. Udah nih udah mentok gue. Enggak belum. Yang sudah selesai boleh Masuk. menuju desk atau Udah record. Nih. Gue lagi gigit semut nih, duh. Ya. Yuk.
Di sini ya? Beliau maunya di sini. Mas WA. Iya, berdua lah. Iya boleh ya. Udah mulai tuh? Oh iya dah. Ya, yang pertama kita semua tentu seneng ya, ternyata pas saat 1000 hari Pak Yaakob ada acara di rumah, seluruh teman-teman beliau senior-senior termasuk Mas Tino hadir, jadi kita kumpul. Jadi di benak saya event Bapak sudah tidak ada aja bisa mempersatukan kita semua, jadi menarik lah. Dan kebetulan juga ada Romo Sindu, khotbahnya juga bagus. Ya beliau sosok yang bisa menyatukan kita semua. Kan terlibat dalam manajemen juga, mungkin bisa diceritakan harapan dan tantangannya ini Harian Kompas ulang tahun ke-58 tanpa para pendiri bagaimana ke depannya? Ya, of course, tentu tantangannya tidak mudah, apalagi seperti kita ketahui sekarang ini kan udah quote unquote musimnya digital. Bahkan digital aja juga sudah berubah total, bukan hanya digital biasa. Jadi persaingannya lagi udah bukan hanya antar media, tapi udah yang aneh-aneh lah, bukan aneh-aneh, sesuatu yang baru lah. Contoh sekarang udah ada TikTok, ada AI, ya, dan lain-lain. Jadi memang tantangannya tidak mudah, dan ya kita semua berharap, ya mohon doa lah dari para pendiri, dari almarhum Pak Yaakob dan Pak Oyong, supaya kita bisa melewati hal-hal ini semua. Terima kasih. Nilai utama yang mungkin bisa dibagikan, yang bisa dicontohkan dari para pendiri. Yang pasti kejujuran, beliau selalu ini dengan kejujuran. Kemudian kalau dari sisi media, tentu media yang terpercaya dan independen lah ya. Kita tidak afiliasi dengan partai, dengan hal-hal tertentu lah. Itu aja. Boleh Ya. sedikit para pendiri bisa diceritakan, mungkin ada nilai-nilai tersendiri yang bisa dicontoh dari para pendiri. Saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lili, terutama tidak saja sebagai putra almarhum Pak Yaakob, tapi juga sebagai pemimpin kami sekarang ini. Pak Yaakob sudah tidak bersama kita, Pak Oyong tidak bersama kita, tapi kenangan atas kedua almarhum terus hidup di dalam hati kami. Semoga kami bisa terus mengenang, menghormati, dan memuliakan apa yang sudah diwariskan kepada kami. Tentu saja tantangan baru membutuhkan jawaban baru, begitu. Nah, itu tugas kami untuk menemukan jawaban tersebut. Yuk, terima kasih ya semua ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih.